Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan saya petani sederhana aglonema. Kali ini tetap saya ingin memberikan tips cara kita menanam merawat aglonema agar tumbuh sehat dan tumbuh subur. Jadi buat teman-teman semua mungkin selama ini selalu berpikir bahwa teman-teman semua tidak bisa atau tidak mampu merawat aglonema. Sebenarnya itu adalah pola pikir yang tidak benar, karena siapapun bisa merawat aglonema. Yang penting ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan apa nanti yang saya bagikan ini bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman ingin merawat aglonema. Untuk yang pertama, yang mendasari atau yang paling penting perlu kita perhatikan, yang menentukan keberhasilan kita dalam menanam dan merawat aglonema, yang menentukan kesuburan aglonema yang kita rawat, itu adalah si media tanamnya. Jadi buat teman-teman semua, sebelum teman-teman ingin merawat atau menanam aglonema, pastikan teman-teman memahami bahan-bahan yang teman-teman pakai atau teman-teman ingin ciptakan menjadi media tanam aglonema. Apakah bahan-bahan tersebut memang cukup mengandung unsur hara yang baik untuk pertumbuhan aglonema? Setelah kita tahu itu memang bagus, baru kita akan lakukan sistem fermentasi. Karena untuk di aglonema media tanam itu harus betul-betul bebas bakteri, dan itu yang harus kita lakukan ketika awal kita menanam aglonema. Jadi buat teman-teman, dasarnya yang paling utama keberhasilan kita merawat aglonema itu adalah media tanam. Kemudian setelah media tanam yang kita ciptakan itu sudah bagus, sehat, bebas bakteri, dan porositasnya juga baik, lakukan dia sistem penyiraman yang kocor. Jadi buat teman-teman yang selama ini melakukan penyiraman dengan sedikit air, itu rubah supaya nanti ada perubahan pertumbuhan di aglonema teman-teman semua. Karena penyiraman yang dengan sedikit air itu kurang bagus, itu bisa mengakibatkan media tanam kita itu akan menjadi panas. Jadi buat teman-teman, rubah sistem penyiraman teman-teman semua. Apabila selama ini teman-teman melakukan penyiraman dengan sistem sedikit air. Selanjutnya, untuk yang ketiga, perawatan rutinnya, lakukan penyemprotan vitamin B1 dengan insektisida. Itu bisa teman-teman campurkan dengan air, dengan takaran bisa dengan 1 sendok makan insektisida ditambah dengan B1 nya 1 sendok makan dicampur dengan 2 liter air, lalu campur semuanya, kemudian semprotkan ke seluruh daun, tangkai daun, biarkan hasil semprotan kita itu menetes ke media tanam. Itu juga bisa membunuh seperti semut atau bakteri-bakteri yang lain yang ada di media tanam. Untuk yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah penempatan aglonema yang kita rawat. Jadi tempatkan dia di lokasi yang terbuka, yang sirkulasi udaranya cukup baik, dan juga mendapatkan sinar matahari. Jadi buat teman-teman yang selama ini mungkin menempatkan aglonema teman-teman semua di lokasi yang agak tertutup, itu bisa dilihat dengan pertumbuhan daunnya nanti nggak akan tegak-tegak. Dia akan agak menunduk ke bawah, tidak segar. Itu karena dia tidak cukup mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udaranya kurang baik. Dan kalau untuk lokasi teman-teman yang mungkin di tempat yang sangat terbuka atau hanya dilapisi sama paranet, apabila dia di musim hujan, lakukan penyemprotan insektisida dan B1 tadi, itu bisa 2 kali 1 minggu. Tetapi buat teman-teman yang mungkin tempatnya ada dilapisi UV atau tempat aglonemanya tidak dikenai oleh hujan, bisa dilakukan normalnya 1 minggu sekali. Jadi buat teman-teman yang selama ini mungkin penempatan aglonemanya kurang tepat, silahkan dirubah. Dan nanti teman-teman akan lihat perubahan setelah penempatan aglonema teman-teman di tempat yang terbuka, yang sirkulasi udaranya cukup bagus, sinar matahari juga cukup bagus, maka nanti kondisi aglonema teman-teman semua akan tumbuh lebih segar dan lebih subur. Bahkan dengan
kita melakukan sistem penyiraman kocor dengan perawatan kita yang sebelumnya saya terangkan tadi, mudah-mudahan nanti aglonema teman-teman semua bisa tumbuh subur dan berdaun lebar. Yang selanjutnya buat teman-teman semua yang sudah memiliki aglonema yang indukan atau sudah lama teman-teman rawat semua dan dia berbonggol panjang, jangan ragu, harus atau wajib teman-teman lakukan peremajaan bonggol. Caranya seperti apa? Potong bonggol yang paling bawah, perkirakan kalau di atasnya itu selalu membawa akar yang cukup. Jadi buat teman-teman, apabila ini tidak dilakukan, bahaya juga buat si aglonema, karena bonggol yang sudah terlalu tua itu akan rentan diserang oleh bakteri, dan itulah yang kadang menyebabkan timbulnya spot merah di aglonema. Karena kita tahu spot merah merupakan salah satu musuh paling berbahaya untuk pertumbuhan si aglonema yang kita rawat. Jadi buat teman-teman semua yang sudah memiliki aglonema indukan, silakan diremajakan bonggolnya. Nanti bonggolnya ditanam dengan terpisah, mudah-mudahan hasil potongan itu bisa muncul tunas-tunas yang baru. Jadi itu juga salah satu kita memperbanyak aglonema dengan sistem yang sangat aman. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu buat teman-teman semua perlu perhatikan, lakukan penggantian media tanam maksimal 6 bulan sekali. Karena media tanam yang sudah melebihi batas 6 bulan itu sudah mengandung zat asam yang sangat tinggi. Jadi zat asam yang tinggi itu tidak bisa lagi dinetralkan dengan obat atau jenis-jenis vitamin atau yang lainnya. Jadi teman-teman silakan ganti media tanamnya maksimal 6 bulan sekali. Karena kalau kita terlambat mengganti media tanam sehingga media tanam itu sudah tinggi zat asamnya, itu bisa mengakibatkan si aglonema kita itu akarnya banyak yang membusuk. Mungkin teman-teman selama ini pernah mengalami punya aglonema yang sudah indukan, tiba-tiba daunnya satu persatu menguning, dan ketika teman-teman semua bongkar ternyata di akar si aglonema tersebut sudah banyak yang membusuk. Itu diakibatkan karena teman-teman tidak mengganti media tanam atau terlambat mengganti media tanam si aglonema tersebut. Jadi buat teman-teman perhatikan yang satu ini, silakan ganti metan atau media tanamnya maksimal 6 bulan sekali. Keterlambatan mengganti media tanam akibatnya ialah mungkin si aglonema kita itu baik bonggolnya baik di akarnya sudah diserang oleh bakteri. Jadi sebelum kita menanam kembali, silakan dicek dulu dengan cara kita bisa iris bonggol paling bawah apakah sudah sempat terserang bakteri atau spot merah. Lalu kemudian apabila kita iris dia memang bersih, tidak ada spot, lanjutkan penanaman. Tetapi apabila kita tanpa memeriksa si aglonema kita yang sempat terlambat kita ganti metan, kita tidak tahu apakah bagaimana kondisi si aglonema. Lalu kita tanam, ternyata setelah kita tanam bakteri yang sudah menyerang itu tetap menggerogoti si aglonema sehingga terjadinya lonyot, busuk batang dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua, sebelum kita melakukan penanaman atau mengganti metan, disinilah kesempatan kita mengecek kondisi si aglonema. Karena sebaik apapun media tanam kita, apabila si aglonema kita itu sudah sempat diserang bakteri, tanpa kita lakukan pengecekan terlebih dahulu, maka ketika kita tanam kembali dengan media tanaman terbaru pun, maka bakteri yang ada di aglonema akan menggerogoti sehingga sering terjadinya busuk batang, lonyot daun, lonyot tangkai daun dan lain sebagainya. Buat teman-teman semua, sebelum melakukan penanaman ulang dengan metan baru atau mengganti media tanam, disinilah kesempatan kita untuk mengecek kondisi aglonema yang akan kita ganti media tanamnya. Oke teman-teman semua, itulah dulu tips yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Kita sama-sama belajar menanam merawat aglonema dengan cara yang sederhana agar tumbuh sehat dan subur. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di tip berikutnya. Bye.